Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yawmin fi yaumil maut sirran wa jaran fi dini wa dunya ya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini di hari Minggu, hari Ahad, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap nasihat-nasihat dari guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau, ya, keberkahan ilmu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, pengikut tabiin, para syuhada, para sholihin, sampai kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Insyaallah saya akan membacakan kitab Al-Fathur Rabbani. Terima kasih juga kepada para penonton, pendengar yang setia di channel ini. Saya akan bacakan. Wahai umat Muhammad, bersyukurlah kepada Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat yang dicintai, umat yang diberkahi, umat yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sangat mencintai nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pilihan Allah yang terbaik. Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya yaitu rajanya para nabi, itu adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat kelak, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai hisab, perhitungan, semuanya tidak mendelegasikan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka para nabi itu tahu bahwa nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang sangat mulia, maka mendelegasikan lalu berdoa kepada Allah di di akhir akhirat itu supaya dimulai dihisab perhitungan. Maka mulailah itu menunggu ratusan tahun, ya, menunggu ratusan, wallahu alam, menunggu lama di akhirat itu. Bandingannya ada riwayat mengatakan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, ya, 1000 tahun di dunia. Nah itu berterima kasih kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya dia telah menerima amalanmu yang sedikit dibanding dengan umat terdahulu. Jadi umat kita, umat Nabi Muhammad sangat istimewa dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Dalam amalan-amalan pun itu dilipat gandakan, banyak dilipat gandakan. Dan sebetulnya umat Nabi Muhammad itu amalannya itu ringan, ya, dibanding dengan umat-umat terdahulu, ya. Contoh sholat 5 waktu dulu itu mungkin jam sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya mungkin banyak, ya, atau bukan 5 waktu tapi mungkin seperti zaman Nabi Musa ketika Isra Mi'raj. Nabi Musa tahu, ya, ketika
pulang dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Hai Muhammad, apa ya yang kau terima? Sholat berapa waktu? Ada yang mengatakan pokoknya 40 waktu ya. Kata Nabi Musa, jangan 40 waktu, umatku saja yang besar-besar badannya, yang tinggi-tinggi tidak mampu, apalagi umat kamu yang kecil-kecil ya. Tapi kecil ini suka banyak yang ya kecil-kecil tapi maksiatnya suka, maksiatnya banyak ya. Maka pulang lagi, jangan 40, akhirnya bolak-balik sampai 5 waktu. Nah itu sejarah singkat mengenai sholat 5 waktu, karena asalnya banyak mau disetarakan oleh Allah, tapi lihat Nabi Musa, umatmu itu badannya kecil-kecil ya. Nah seperti itu. Bersyukurlah kepada Allah menerima amalanmu yang sedikit dibanding ada kalau adalah malam Lailatul Qadar, kemudian sholat 2 berjamaah 27 derajat ya, banyak pahala-pahala. Umat-umat terdahulu itu amalannya sangat banyak sekali, bahkan dosanya pun itu langsung dikabulkan ketika melaksanakan dosa, itu langsung kontan dibayar. Tapi umat Nabi Muhammad SAW kalau melaksanakan dosa, kalau melaksanakan maksiat, itu ditunda terlebih dahulu supaya supaya diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanding dengan umat-umat terdahulu ya. Jadi sebagai contoh umat Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah, kemudian umat Nabi Lut, kemudian umat Nabi Nuh ditenggelamkan tsunami, umat Nabi Lut ditenggelamkan di bumi ya, ditenggelamkan di bumi. Itu kita harus bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Nabi yang dicintai oleh Allah, Sayyidun Nabi, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Rasul, raja para nabi, rajanya para rasul, itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kau yang lebih akhir, tetapi di akhirat engkau orang yang pertama. Nanti di akhirat kelak umat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama nanti dihisab ya, dihisab. Jadi umat Nabi sebelum-sebelumnya, karena tidak lain adalah Allah mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, otomatis Allah mencintai umatnya. Maka bersyukurlah kita mempunyai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bersyukurlah kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Umat yang pertama kali dimasukkan ke surga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tema kali ini ya, tadi mohon maaf, temanya adalah umat Nabi Muhammad harus sehat ya. Kesehatan umat Nabi Muhammad SAW harus sehat ya, harus sehat. Barang siapa di antaramu sehat, maka tidak ada yang dapat menandinginya. Nah, kalau sehat secara lahir dan jasmani, itu sehat ini dianjurkan oleh Syekh kita supaya sehat. Jasma umat Nabi Muhammad itu supaya sehat, jangan sakit-sakitan ya, harus sehat. Di antaranya kita harus banyak-banyak olahraga, makanan bergizi,
kemudian tidur yang cukup ya. Selain sehat jasmani juga sehat rohani ini dianjurkan oleh Syekh. Sehat jasmani yaitu dengan olahraga ya, dengan olahraga apa saja, olahraga yang kita bisa. Kemudian sehat rohani batin ya, maka ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini kata Rasul sehat, maka seluruhnya akan baik. Kalau segumpal daging ini sakit, maka seluruhnya sakit. Artinya sakit di sini bisa secara medis itu bisa mengakibatkan sakit jasmani juga ya. Maka apa itu kesehatan, apa itu hati, apa itu segumpal daging itu adalah hati ya, segumpal daging. Maka harus, kata Syekh, umat Nabi Muhammad harus sehat. Barang siapa di antaramu sehat, maka tidak ada yang dapat menandinginya. Engkau adalah pemimpin ya, setiap manusia adalah pemimpin. Kulukum ra'in kata Rasul, wa kulukum ra'yat, wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, akan ditanya tentang kepemimpinannya ya. Ditanya, kita sebagai diri sendiri pun akan ditanya. Kita sebagai kepala keluarga, sebagai para pejabat ya, kemudian kita sebagai, pokoknya yang sebagai pemimpin itu akan ditanya. Diri kita pun akan ditanya. Sedangkan umat lain adalah yang dipimpin nanti di akhirat kelak. Artinya pemimpin di sini adalah didahulukan ya. Didahulukan di hisabnya di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Di hisabnya. Selagi engkau duduk di rumah nafsu, nah, selagi engkau duduk di rumah nafsu, ingin dan kebiasaanmu, maka engkau tidak akan sehat. Jadi kesehatan yang hakiki itu adalah kesehatan lahir dan batin. Kalau lahir sakit itu akan terganggu juga ibadah ya. Nah contoh kan kalau kita dalam sholat itu, kalau kita sakit, kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring sholat itu. Kalau tidak mampu berbaring, sekemampuan, bisa sekemampuan. Kalau tidak bisa berbaring, disolatkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Maka sehat jasmani, sehat rohani itu penting. Selagi engkau duduk di rumah nafsu, ada nafsu, inna nafsala amaratun bisu'i, sesungguhnya nafsu menyuruh kepada kejelekan, yaitu nafsu amarah. Kalau duduk kita artinya sifat kita, kata Syekh, selagi engkau duduk di rumah nafsu, keinginan, kebiasaan, maka engkau tidak sehat. Jadi orang yang tidak sehat itu diantaranya menginginkan keinginan nafsunya ya, dengan berbuat dosa ya. Mudah-mudahan kita dijauhi berbuat dosa, kemudian minuman keras, pergaulan bebas ya, kemudian apa saja itu dia menginginkan nafsunya, keinginan dan kebiasaanmu, maka itu tidak sehat, kata Syekh. Itu berarti sakit rohaninya, sakit jiwanya. Sakit jiwanya ini bukan sakit, ada sakit jiwa yang betul di jalan ya, itu dia mungkin tertawa sendiri ya, makan di mana saja, itu
itu sakit jiwa. Tapi ada sakit jiwa rohani adalah selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sakit jiwanya, tidak sehat. Ya mudah-mudahan kita, ya ada saja kita juga melakukan kesalahan-kesalahan ya. Makanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sehat kembali. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani, sehat rohani. Selagi engkau suka merebut apa yang ada di tangan makhluk dengan kemunafikan dan riya. Jadi di sini selain tadi nafsu, keinginan, kebiasaan, maka selagi engkau suka merebut apa yang di tangan makhluk, merebut itu mencuri hak ya, atau mengambil hak dengan kemunafikan. Kata Syekh, selagi engkau suka merebut apa yang ada di tangan makhluk dengan kemunafikan, yaitu dia kita di perkantoran atau di perusahaan itu ada yang namanya pekerja-pekerja atau itu penjilat ya. Kemudian para pejabat juga sama, ada penjilat ya. Mudah-mudahan negara kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemunafikan dengan merebut apa yang ada di tangan makhluk, hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat, hak-hak orang lain diambil dengan pencurian, perampokan. Kemunafikan nih, yang namanya munafik, idza hadatsa kadzaba. Di antara ciri-cirinya, idza hadatsa kadzaba, apabila berkata ia bohong. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khona, apabila diamanati ia hianat. Wa idza wa'ada ahlafa, apabila berjanji ia ingkar. Nah itu maaf. Jadi ya. Ini kemunafikan. Dia merebut hak-hak orang lain dengan kemunafikan, kata Syekh. Sekaranglah terjadilah sekarang hak-hak orang lain. Kita membayar pajak ya. Saya juga merasakan sendiri, membayar pajak rumah, membayar pajak motor, membayar pajak mobil. Ternyata dikorupsi sama mereka. Itu kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dijaga ya negara kita ini. Kalau saja mereka para pejabat kita tidak korupsi, insya Allah negara kita akan baldatun thayyibatun rabbun, akan maju, akan makmur, tidak ada yang miskin. Kenapa? Karena kita itu kaya akan tambang, kaya akan emas, kaya akan luar biasa. Indonesia itu seperti surganya dunia, melimpah ruah kekayaan. Tapi kekayaan di kita hanya segelintir orang yang merasakan ada eksploitasi, manipulasi ya, seperti itu. Mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemunafikan, riya, ingin kita kadang ya ketika di media sosial kita mengupload kan, kalau nggak ada yang like, nggak ada yang nonton, itu gimana ya. Ataupun riya dalam beribadah ya, riya dalam beribadah ini sering oleh Syekh dikemukakan mengenai riya. Riya ini kata Rasul adalah syirik asghar, yaitu syirik yang kecil, menyekutukan Allah tapi kecil. Itu syirkul asghar. Riya itu disebut syirkul asghar. Yang paling bahaya pada umatku di zaman nanti adalah riya, kata Rasul.
syirkul asgor. Nah ini sekarang ria di media sosial dan lain sebagainya, makan diupload ya, ini saya makan dengan makanan. Nah kalau dilihat oleh orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, orang-orang yang makannya ini itu, mereka mungkin agak sakit ya, sakit hati. Nah dia lah pokoknya tarkuria minatoah, tinggalkan sifat ria dalam ketaatan kepada Allah, dalam sholat, dalam apapun ya. Kita harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tidak akan sehat. Jadi kalau yang sakit menurut Syekh, walaupun dia sehat jasmani, yang sakit menurut Syekh walaupun dia sehat jasmani, diantaranya dia mengedepankan nafsu, keinginan, kebiasaan, maka engkau tidak akan sehat, sakit. Selagi engkau suka merebut apa yang ada di tangan makhluk dengan kemunafikan ya, yaitu mencuri hak, mengambil hak orang lain dengan kemunafikan. Tadi munafik itu ciri-cirinya berbicara bohong, idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada alhafa. Apabila berbicara dia bohong, apabila amanah ia hianat, dan berjanji ia ingkar. Nah, diamanati ia hianat, diantaranya munafik di sini menurut saya berkhianat. Dan riamu, maka engkau tidak akan sehat selagi engkau cinta dunia. Kalau kita terus cinta dunia, maka kata saya juga itu tidak sehat. Kita cinta dunia, melupakan akhirat, melupakan Allah, itu tidak sehat, sakit. Jadi orang yang sakit, engkau tidak akan sehat selagi hatimu bersama makhluk. Nah hati kita apakah condong terhadap makhluk atau tidak ya? Hati kita apakah condong terhadap makhluk atau kita? Kalau hati kita masih condong terhadap makhluk dunia ya, maka itu sakit, kata Syekh. Engkau tidak akan sehat selagi hatimu bersama makhluk, kata Syekh. Engkau tidak akan sehat ya, engkau tidak akan sehat. Jadi yang tidak sehat itu diantaranya dia yang sakit itu, kata Syekh, diantaranya nafsu ya, mengikuti nafsunya, keinginan, kebiasaan, maka tidak sehat. Selagi engkau merebut hak orang lain dengan kemunafikan ya, dengan apa? Dengan berbagai macam cara, yang halal yang jadi haram, yang haram jadi halal, itu tidak sehat. Ria ya, ingin dipuji oleh orang lain, itu sakit, Pak, kata Syekh, bukan kata saya, kata Syekh. Maka engkau tidak sehat, sakit selagi engkau cinta dunia, melupakan akhirat, melupakan Allah, dunia aja, itu tidak sehat. Selagi hatimu bersama makhluk, di dalamnya hatinya bukan bersama Allah ya, bukan ini, itu sakit. Engkau tidak akan sehat, sakit. Nah itu kata Syekh ya, nasihat. Nah doanya kata Syekh, ya Allah ya, ya Allah berilah kami rizki. Ini doa Syekh, ya Allah berilah kami rizki berupa kesehatan, kelayakan bersamamu, ya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Ini doanya Syekh, ya Allah berilah kami rizki berupa kesehatan dari kelayakan bersamamu, ya Allah berilah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itu doa Syekh, kita aminkan. Ya Allah berilah kami rizki berupa kesehatan dan kelayakan bersamamu, kesehatan. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin kita disehatkan ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratul maut wa jahatan minan nar wa afaida hisab, dan kelayakan bersamamu ya Allah, kata Syekh. Kelayakan, mudah-mudahan kita selalu bersama Allah dimanapun kita berada, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi
manusia hamba-Mu yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai-Mu ya Allah dan mencintai Rasulullah. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan akhirat. Berilah kami rizki, ya, berizki, baik itu kesehatan, rizki, harta yang halal, rizki, ya Allah, mudah-mudahan Allahumma nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rizki yang berberkah. Berilah kami kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Berikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan ini kita doa Syekh ini ya. Doa Syekh yaitu bunyinya, ya Allah, berilah kami rizki berupa kesehatan. Ini mendoakan kita. Ini mendoakan, ya Allah, kata saya, berilah kami rizki berupa kesehatan dan kelayakan bersamamu. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan berilah kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya bagi saya sendiri. Ini adalah pertemuan yang ke majelis ceramah yang ke-13 ya, yang ke-13 di majelis 2 di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang kepakiran. Ini majelis ini dalam perjumpaan pada 5 Syawal 545 ini 545 Syawal di madrasah beliau menyampaikan ceramahnya tentang kepakiran. Ini majelis 2 saya temakan ya, tema-temakan menjadi 13 tema. Alhamdulillah ini tema yang terakhir di majelis yang kedua. Mudah-mudahan kita bersambung lagi, insya Allah akan bertemu di majelis yang ketiga ya, nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau datang yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penyampaian saya ada yang salah, mohon maaf, itu dari keperluan pribadi saya. Wa iyyakum soban faminallah wa iyyakum atam famini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.